Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah, di pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas tentang materi merancang hunian MBR dengan prinsip oikodomos, ya. Di mana pada materi kita kali ini saya akan coba memperkenalkan prinsip-prinsip oikodomos yang dapat digunakan dalam perancangan hunian MBR yang nanti akan mencakup keberlanjutan, prinsip efisiensi energi, dan penggunaan bahan atau material ramah lingkungan. Ya, harus slide ini. Ya. Oikodomos ini berasal dari kata oikos atau domos. Oikos dan domos. Oikos itu artinya rumah, domos itu pembangunan, ya, atau bisa diartikan sebagai ya, dari dua kata bahasa Yunani, ya, oikos dan domos, di mana oikos ini berarti rumah, domos berarti pembangunan, merupakan konsep yang mengedepankan perumahan yang terjangkau, perumahan yang berkelanjutan, serta ramah lingkungan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, ya. Prinsip oikodomos ini memandang perumahan sebagai lebih dari sebuah sekedar bangunan fisik, ya. Rumah itu dipandang sebagai di mana tempat komunitas itu tumbuh dan berkembang. Jadi melihat rumah itu tidak hanya sekedar fitur fisik, tapi juga merupakan tempat di mana komunitas itu tumbuh dan berkembang. Kedepannya kita akan coba gali lebih dalam tentang bagaimana prinsip oikodomos ini bisa diimplementasikan dalam merancang hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, di mana kita tidak hanya menyasar kebutuhan mendasar, dalam hal ini adalah kebutuhan hunian, tapi kita juga menyasar bagaimana meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan sekitar dari masyarakat itu sendiri. Kita akan bahas strategi dan best practice-nya, ya, serta melihat bagaimana contoh nyata dari proyek perumahan yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip ini, ya. Kita juga nanti akan melihat pentingnya aspek-aspek teknis, aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam merancang hunian MBR dengan prinsip oikodomos ini. Nah, hunian masyarakat berpenghasilan rendah berprinsip oikodomos ini dianggap punya manfaat yang signifikan dalam konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pertama, ya, dengan prinsip ini bisa memberikan akses terhadap perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, kemudian memungkinkan mereka untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan aman. Dengan punya tempat tinggal yang layak dan aman, ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, tapi juga mengurangi beban finansial yang mungkin menjadi masalah utama bagi MBR, ya. Selain itu, hunian MBR dengan prinsip oikodomos ini juga mendorong inklusi sosial. Apa artinya? Artinya terciptanya komunitas yang beragam, tapi dengan saling keberagaman itu, komunitas atau masyarakat ini saling mendukung satu sama lain.
sehingga tidak akan terjadi yang namanya kesenjangan sosial dan meningkatkan social sustainability, keberlanjutan sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, yang penting dalam sisi ekonomi atau dalam segi ekonomi, prinsip ini mempromosikan penggunaan sumber daya yang efisien dalam setiap aspek pembangunan perumahannya dengan mengintegrasikan teknologi hijau atau green teknologi dan strategi hemat energi, hemat biaya operasional, serta hemat biaya pemeliharaan. Semua itu diharapkan bisa dikurangi sehingga bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi penghuninya. Dan dengan prinsip oikodomos ini, kalau diterapkan dalam perancangan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, ini memberikan dampak positif pada lingkungan, ya. Karena dengan prinsip oikodomos ini mengedepankan prinsip bangunan yang ramah lingkungan, environmental friendly, ya, misalkan menggunakan energi terbarukan, kemudian melihat manajemen limbah domestik yang baik, sehingga pada akhirnya akan mengurangi jejak karbon dan menjaga keanekaragaman hayati serta keasrian lingkungan. Ya, jadi intinya dalam penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang menggunakan prinsip oikodomos ini, seorang arsitek kalian ya tidak hanya menyediakan atap di atas kepala, ya istilahnya hanya menyediakan naungan saja, tapi turut serta bertanggung jawab membangun masyarakat, building the community yang sustainable, yang berkelanjutan, yang inklusif, yang meminimalkan ketidaksetaraan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Nah, ada beberapa elemen desain hunian yang bisa kita terapkan sesuai dengan prinsip oikodomos, ya. Yang pertama adalah efisiensi ruang, ya. Bicara ruang, maka di sini ranahnya Anda sebagai perancang. Jadi efisiensi ruang ini merupakan salah satu elemen desain yang sangat penting dalam konteks oikodomos dan hunian MBR. Jadi efisiensi ruang ini nggak cuma strategi ya ketika kita mendesain hunian MBR dengan prinsip oikodomos, ya, bukan seperti itu pendekatan kita mendesain, tapi itu menjadi suatu keharusan untuk menciptakan perumahan atau hunian yang terjangkau dan berkelanjutan, ya. Jadi efisiensi ruang itu menjadi prinsip mutlak dalam prinsip oikodomos ini, ya. Ya, gimana caranya? Mungkin kita salah satunya bisa merancang ruang-ruang yang multifungsi, ya. Artinya satu ruangan bisa digunakan untuk beberapa tujuan atau beberapa jenis aktivitas. Misal ketika kita menyediakan area untuk ruang tamu, ya, tapi di satu sisi itu bisa juga beralih fungsi sebagai ruang tidur atau tempat tidur atau mungkin ruang lainnya ya untuk aktivitas lainnya, mungkin ruang makan atau dalam satu kesempatan yang lain bisa diubah juga menjadi ruang kerja misalkan. Ya, jadi dengan keterbatasan lahan, keterbatasan besaran ruang atau dimensi, setiap meter persegi ruang ini bisa dimaksimalkan penggunaannya, ya. Karena kan salah satu masalah dalam hunian masyarakat berpenghasilan rendah adalah ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan akan mengarah kepada ketersediaan ruang-ruang huniannya. Selain itu, ya, selain efisiensi ruang tadi, kita bisa menerapkan pada ruang yang multifungsi, kita juga bisa melihat furnitur atau perabot.
yang kemudian ini bisa lebih fleksibel. Perabot-perabotnya bisa dilipat atau bisa disusun ulang sesuai kebutuhan. Ya misalnya meja yang bisa dilipat ke dinding misalnya ketika tidak digunakan, atau tempat tidur lipat yang bisa disimpan ketika tidak digunakan untuk tidur. Ya jadi eh, tipe-tipe perabotan seperti ini bisa mengoptimalkan penggunaan ruang dalam situasi yang berubah-ubah. Kemudian efisiensi ruang juga bisa kita terapkan dalam hal penyimpanan yang terintegrasi dengan baik. Maksudnya, sebentar. Maksudnya adalah pastinya manusia itu punya barang-barang ya, ketika dihunian ini punya barang-barang yang itu harus disimpan. Ya, jangan sampai kemudian karena terlalu banyak barang, ya, menghabiskan space untuk aktivitas dalam ruang atau dalam huniannya, itu kan tidak efektif. Nah, bagaimana menyimpan barang secara cerdas dan tersembunyi juga harus dipikirkan oleh seorang perancang, sehingga si penghuni atau pengguna bisa menyimpan barang-barang mereka tanpa harus mengorbankan ruang ruang beraktivitas mereka yang berharga. Ya, mungkin termasuk dengan cara lemari yang tersembunyi, bisa kita letakkan di bawah tempat tidur, atau bisa kita letakkan di bawah tangga, atau rak-rak yang bisa dimanfaatkan di dinding ya. Jadi dalam konteks oikodomos ini, efisiensi ruang tidak hanya menguntungkan dari segi praktis, tapi juga dari segi ekonomi dan lingkungan. Ya, dengan memaksimalkan penggunaan ruang, biaya pembangunan rumah tinggal tersebut atau hunian tersebut bisa dikurangi, yang pada gilirannya bisa membuat rumah tersebut terjangkau untuk dibeli atau dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, dengan kata lain ya, efisiensi ruang yang pertama ini, prinsip yang pertama ini menjadi landasan dalam merancang hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, jadi tidak hanya menciptakan rumah yang terjangkau, tapi juga meningkatkan kualitas hidup penghuni sambil mengurangi dampak lingkungan, yang sehingga menciptakan perumahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan atau sustainable housing. Kemudian prinsip yang kedua adalah penggunaan material ramah lingkungan ya. Ini kunci dalam desain hunian masyarakat berpenghasilan rendah yang menggunakan atau mengikuti prinsip oikodomos. Maaf. Ya, jadi material yang digunakan dalam konstruksi atau perabotan tadi harus dipilih dengan cermat, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan penghuni. Ya, misalkan ketika kita memilih material, maka pilihlah material yang ramah lingkungan. Ya, kita prioritaskan bahan-bahan daur ulang atau bahan-bahan yang punya jejak karbon yang lebih rendah. Ya, termasuk ketika kita menggunakan kayu, misalkan kita usahakan kayu yang punya sertifikat FSC atau Forest Stewardship Council. Ya, bahwasanya kayu tersebut berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan juga. Atau kita pakai material-material yang lokal spesifik ya, misalkan bambu ya, karena mungkin bambu banyak tersedia di lingkungan di negara kita ya, dan cepat pertumbuhannya. Kemudian kita pilih bahan seperti bambu. Selain material yang ramah lingkungan, juga kita perhatikan proses produksi dan pengiriman material tersebut ke lokasi kita
membangun perumahan atau hunian tersebut. Sebisa mungkin kita menggunakan bahan yang diproduksi di lokalan, ya, di sekitar hunian yang kita rancang, ya, supaya kita mengurangi emisi, ya, jejak karbon dari proses transportasi pengangkutan material dari tempat produksi ke lokasi pembangunan. Ya, makanya kemudian sebisa mungkin produksinya dilakukan secara lokal, ya. Itu juga akan mengurangi beban pengeluaran dari proses pembangunan itu sendiri. Selain itu, bahan material yang ramah lingkungan itu tidak hanya punya dampak terhadap lingkungan, ya, tapi juga yang punya dampak terhadap kesehatan penghuninya. Jadi sebisa mungkin kita menghindari bahan-bahan yang mengandung senyawa organic volatile atau VOC, volatile organic compound, dan bahan-bahan kimia berbahaya lainnya yang bisa mengganggu kesehatan dari penghuninya baik secara langsung maupun secara jangka panjang. Nah, material ini penting, ya. Selain tadi ruang, tadi material juga penting untuk menghasilkan rumah yang memadai, rumah yang sehat, berkelanjutan, rumah yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Prinsip selanjutnya adalah desain yang hemat energi. Berikutnya adalah desain hemat energi. Ya. Prinsip ini mendorong penggunaan sumber daya energi secara bijaksana dan berkelanjutan untuk menciptakan perumahan yang terjangkau dan ramah lingkungan. Nah, salah satu strateginya dalam desain hemat energi adalah penggunaan isolasi termal yang baik dalam bangunan, ya. Karena dengan isolasi termal yang baik dan efektif itu bisa menjaga suhu dalam ruangan supaya tetap stabil, sehingga mengurangi kebutuhan modifikasi suhu di dalam bangunan atau di dalam ruangan. Entah itu untuk mendinginkan atau untuk memanaskan, menghangatkan. Sehingga dengan demikian konsumsi energi dari bangunan itu sendiri berkurang. Kalau dengan konsumsi energi berkurang, otomatis juga bisa mengurangi biaya untuk kebutuhan listrik. Nah, selain itu dalam sisi desain kita juga bisa memaksimalkan penggunaan jendela, ya, yang itu bisa mungkin dilapisi dengan lapisan pelindung panas, sehingga bisa memaksimalkan cahaya alami yang masuk ke dalam bangunan dengan baik tanpa menimbulkan efek mungkin over lighting atau kelebihan cahaya. Dalam aspek interior, kita bisa menggunakan warna-warna yang cerah dan material atau warna yang bisa memantulkan cahaya sehingga bisa mendistribusikan cahaya di dalam ruang secara baik, sehingga mengurangi ketergantungan ruangan atau ketergantungan bangunan terhadap pencahayaan buatan, terhadap penerangan buatan, yang itu ujung-ujungnya balik lagi tadi untuk penghematan energi. Kita juga bisa milih perabotan-perabotan yang memungkinkan untuk sirkulasi udara bisa mengalir dari luar ke dalam bangunan dan keluar lagi, hingga terjadi pergantian udara. Dengan menerapkan desain yang hemat energi ini dalam hunian MBR, bukan hanya biaya operasional yang bisa dikurangi, tapi kalian juga bisa menciptakan lingkungan yang
lebih baik, dalam artian dampak negatif bangunan kita terhadap lingkungan itu bisa diminimalkan, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah aksesibilitas, ya. Aksesibilitas ini mengacu pada kemampuan penghuni, ya, untuk mengakses dan menggunakan fasilitas hunian dengan mudah, aman, dan nyaman, termasuk untuk mereka-mereka yang punya keterbatasan fisik. Salah satu aspek aksesibilitas ini dalam desain bangunan yang ramah terhadap pengguna ini adalah penempatan pintu. Bagaimana kita menempatkan pintu-pintu. Kemudian bagaimana lebar koridor atau lebar ruang yang memadai sehingga bisa mengakomodasi alat bantu mobilitas, kursi roda atau yang lainnya gitu ya. Kita juga menyediakan tangga-tangga atau alat bantu sirkulasi horizontal yang bisa diakses oleh para pengguna kursi roda. Itu harus kita perhitungkan juga. Bagaimana kita memilih lantai yang tidak licin, yang kondisinya tidak bertekstur rata, serta bebas hambatan, itu merupakan salah satu langkah-langkah penting dalam menciptakan aksesibilitas yang baik dalam hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Ya. Menyediakan kamar mandi juga harus penting ya. Artinya kamar mandi yang bisa diakses oleh penghuni, ya. Itu merupakan komponen penting dalam hal aksesibilitas. Adanya peralatan-peralatan kamar mandi yang sesuai, misalnya ada door handle-nya, ada wastafel yang itu bisa dijangkau oleh kursi roda. Nah, itu kan aksesibilitas di dalam hunian itu sendiri. Ada juga aksesibilitas ke fasilitas umum di lingkungan dari hunian itu sendiri, ya. Aksesibilitas fasilitas umum di dalam kompleks hunian atau dalam kompleks perumahan. Misalkan ruang komunitas, taman bermain, area parkir. Kita menyediakan jalan-jalan setapak yang bebas hambatan. Kemudian kita menciptakan pencahayaan yang memadai di area-area tersebut. Ini penting untuk memastikan penghuni bisa mengakses fasilitas-fasilitas umum tersebut dengan aman. Intinya inklusivitas, ya. Dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan penghuni, baik yang punya keterbatasan fisik atau tidak, ini bisa menimbulkan rasa bagi setiap penghuninya merasa diterima dan rasa sense of belonging, sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam komunitas secara baik. Ini menjadi prinsip dalam Oikonomos. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah tata ruang yang terencana. Ya. Di sini konteksnya adalah menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman dan inklusif. Lagi-lagi inklusif bagi penghuni. Makanya kemudian bagaimana menciptakan tata ruang yang terencana sehingga bisa memberikan rasa nyaman dan rasa aman bagi penghuninya. Ya. Itu bisa diakomodir dengan pencahayaan yang baik, bisa dengan jalur evakuasi yang jelas ketika ada kejadian darurat, atau ada akses yang terkendali, ya, yang semuanya itu untuk menciptakan rasa aman. Rasa aman tidak hanya untuk diri sendiri, tapi aman bagi lingkungan. Nah, prinsip penting lainnya yang tidak kalah penting adalah fleksibilitas desain, ya. Fleksibilitas desain ini tentang memberikan kendali kepada penghuni atas rumah mereka. Ini tidak hanya menciptakan hunian yang lebih nyaman sesuai kebutuhan individu, tapi juga menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif.
Kita memberikan penghuni kemampuan untuk beradaptasi, suatu hunian yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Ya, salah satu aspek utama dari fleksibilitas desain adalah merancang ruang yang dapat diubah fungsi atau diadaptasi sesuai kebutuhan. Saya pernah lihat di salah satu video YouTube di mana saya lupa di daerah mana itu ada project. Coba nanti kalian bisa bisa cari sendiri ya, project rumah setengah. Ya, kenapa dikatakan rumah setengah ya? Karena si arsitek itu membangun rumah dengan sistem modular gitu ya, dengan ada grid-grid. Dia hanya membangun setengah dari rumah. Jadi tampilannya hanya dari depan itu hanya rumah setengah, disisakan lahan kosong di sebelahnya. Ya, jadi misalkan ada lebarnya 5 meter, panjangnya 10 meter gitu ya, lahannya. Yang dibangun hanya 2,5 meter pertama untuk menciptakan ruang-ruang dasar. Kebutuhan mungkin ada ruang tidur di situ, ada dapur, ada kamar mandi. Ya, di 2,5 meter yang kedua tadi kosong, lahan kosong. Nah, lahan kosong ini tapi sudah diprediksi oleh si arsitek bahwasanya nanti akan memerlukan uh, ruang apa saja. Nah, ruang yang kosong ini digunakan untuk kebutuhan mendatang dari penghuninya. Nah, tapi kenapa tidak dibangun ya? Tidak langsung dibangun oleh si arsitek karena si arsitek ini pengen supaya masyarakatnya itu mandiri ya. Jadi mandiri. Jadi melihat bahwasanya setiap individu itu, individu dalam masyarakat itu punya kebutuhan yang berbeda-beda terhadap ruang. Jadi misalkan satu keluarga itu ketika sudah dibangunkan rumah setengahnya tadi, ternyata setelah berjalannya waktu itu ya, mereka perlu tambahan ruang untuk penambahan anak. Maka ruang yang sisa itu dibangun lagi dengan tabungannya si masyarakat tadi. Masyarakat diberi kesempatan untuk menabung ya, untuk kemudian membangun di lahan yang kosong tadi. Ya, mungkin ada yang pengen lahan yang kosong untuk rumah tinggal juga, tapi ada juga yang mau dijadikan ruang usaha gitu ya, menjadi satu dengan rumah tinggalnya. Intinya si arsitek ini tidak hanya menyediakan hunian di atas kepala tadi, tapi bagaimana kemudian si masyarakat ikut berpikir bahwasannya mereka juga sudah diberi lahan, tapi tidak dibangun semuanya. Mereka harus berpikir bagaimana caranya menyisihkan dana yang mereka peroleh itu ya dalam pekerjaan sehari-hari, kemudian untuk membangun pengembangan rumahnya. Nah, jadi ini fleksibilitas desain penting. Seperti mungkin tadi juga saya sebutkan di awal tentang fleksibilitas ruang. Jadi ruang itu multifungsi ya, itu bisa juga diterapkan. Ruang kerja bisa diubah jadi ruang perpustakaan atau misalkan apa gitu, tergantung kebutuhan dari penghuninya, dari masyarakatnya itu sendiri, sesuai dengan perubahan dalam komposisi keluarga atau kebutuhan mereka sehari-hari. Ini contoh bagaimana fleksibilitas tadi ya, fleksibilitas ruang. Bentar. Kalau yang di sebelah kanan ini ya, ini untuk apartemen untuk lansia. Ya, di mana di mana ruangan ini ada open kitchen ya di situ, belakang open kitchen, kemudian ini ruang tidurnya di sini ya, dan ini sudah memperhitungkan untuk
penggunaan kursi roda untuk 2 orang. Ya, jadi kemudian di sini banyak ya ininya, banyak apa cukup luas ya, jeda-jeda ruangan untuk bersirkulasi. Nah, ini open kitchen-nya. Tapi kalau yang nomor 2 ini adalah extended family, di mana ada orang tua, 1 anak, dan 1 orang tuanya lansianya. Ya. Perbedaannya tadi ya, yang pertama juga akses untuk ke lantai berikutnya itu harus melalui ruang ruang keluarga di sini. Ya, jadi nggak bisa langsung. Beda dengan ini, dibuat langsung bisa menembus. Ini ada kamar tidur, ya, open kitchen juga di sini. Ini ruang tamunya, ruang warganya. Di sini ada tempat tidur juga. Dan ada yang untuk single single person ini lebih leluasa ya, leluasa. Desainnya mungkin lebih mirip dengan yang tadi elderly couple, cuma kemudian di sini sirkulasinya beda dengan elderly yang tadi yang memerlukan gerak yang cukup luas. Kemudian ada yang paling terakhir ini adalah family with kid ya. Nah, kalau kalian lihat semua ini kan bentuknya dasarnya itu sama penataan ruangnya, tapi kemudian ini bisa fleksibel mengikuti dinamika pertumbuhan penggunanya ya. Nah, kalau yang digambar sini adalah fleksibilitas dalam hal penggunaan partisi di sini. Ya, di sini bisa digeser-geser. Nah, selanjutnya adalah apa, penerapan teknologi ramah lingkungan di hunian MBR. Yang pertama adalah akselerasi PLTS atap. Apa itu PLTS? Adalah pembangkit listrik tenaga surya ya. Ada beberapa langkah dan strategi yang dapat digunakan untuk mempercepat adopsian PLTS atap ya, karena listrik tenaga surya atau panel surya ini ternyata kosnya cukup tinggi gitu ya. Ini kalau kita memaksakan langsung tenaga panel surya ini dalam satu hunian rumah tinggal, maka uh, kosnya bisa meningkat, kos pembangunan rumah itu bisa meningkat. Ya, makanya kemudian sekarang yang ramai muncul adalah PLTS komunal. Jadi satu developer itu menyediakan satu lahan untuk perumahan, dan salah satu fasumnya, salah satu areanya itu didedikasikan untuk pemasangan instalasi uh, panel surya yang itu bisa dikomunal, yang bisa dialirkan ke seluruh penghuni komplek ya. Nah, untuk bisa mengadopsi ini ya, mengadopsi strategi yang PLTS ini, maka perlu ada campur tangan pemerintah dalam hal insentif keuangan ya, yang bisa berupa subsidi, bisa berupa kredit pajak kepada siapa? Kepada pemilik rumah atau bisnis yang memasang PLTS ya.
Ini dapat mengurangi biaya awal investasi dan membuat teknologi ini lebih terjangkau ya. Karena ada ya kasus ya, Bob. Saya pernah baca kasus ketika ada masyarakat memasang panel surya untuk kebutuhan listriknya tidak dari sumber resmi dalam hal ini PLN ya, itu kemudian bermasalah oleh masyarakat, oleh pemerintah ini diperkarakan tidak resmi. Nah, ini kan artinya tidak sinkron. Balik lagi nanti strategi kedua adalah regulasi yang mendukung ya. Sampai saat ini mungkin saya belum ketemu ya peraturan yang mendukung penggunaan panel surya di hunian-hunian masyarakat secara mandiri ya. Jadi bagaimana nanti metering listriknya, meteran untuk rumah-rumah yang menggunakan panel surya itu seperti apa ya. Kalau menurut saya sih sekarang lebih fleksibel aja, apalagi sekarang listrik itu kan lebih pakai token gitu ya, token di mana nanti dayanya bisa dikumpulkan dari panel surya untuk kemudian mericas isi meteran tersebut. Ya perlu regulasi, kemudian perlu edukasi ya tentang manfaat dari penggunaan panel surya ini, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan, sehingga punya apa ya, punya dampak untuk merubah persepsi ya terhadap panel surya, bahwa panel surya itu mahal, bahwa memasang panel surya itu ribet, rumit. Karena itu persepsi itu bisa diubah dan mendorong pemilik bangunan untuk mengadopsi teknologi ini. Kemudian yang bisa dilakukan adalah kemitraan dengan industri ya. Jadi developer bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan energi atau supaya bisa mempercepat implementasi PLTS atap. Kalau di perusahaan-perusahaan besar itu sudah diterapkan menginstalasi panel surya di atap bangunan mereka, tapi itu sesuai dengan cost-nya. Mereka berani membayar cost di awal, ya, tapi akhirnya mereka bisa saving banyak di listrik. Ya, kemudian itu nggak matching sama sama yang ada di masyarakat rendah, berpenghasilan rendah gitu ya. Boro-boro memakai, memasangnya aja sudah mahal. Nah, kemudian juga strategi berikutnya adalah pengembangan teknologi. Ya, harus banyak ada riset dan pengembangan teknologi. Bagaimana sih panel surya yang lebih efisien, yang lebih terjangkau, lebih tahan lama, lebih mudah diinstalasinya bagi orang awam sekalipun. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan menyediakan bantuan teknis dan konsultasi ya kepada developer, kepada pemilik bangunan untuk merancang dan menginstalasi panel surya dengan benar dan mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya teknis. Nah, kemudian ada teknologi berikutnya adalah toilet ya, toilet hemat air ya. Mungkin kalau kalian browsing teknologi toilet hemat air, ketemunya itu adalah terkait teknologi dual flush ya. Dan dual flush ini pastinya identik dengan uh, toilet duduk ya. Dan ini biasanya jarang digunakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Makanya kemudian bagaimana menciptakan toilet yang hemat air bisa menggunakan pendekatan yang eh, lebih ke grassroots ya, lebih mengakar ke kondisi masyarakat berpenghasilan rendah, misal menggunakan toilet komunal ya, yang dilengkapi dengan sistem pembilasan yang efisien
bisa digunakan oleh banyak orang, tapi tetap menciptakan toilet yang nyaman, toilet yang bersih. Biayanya bisa lebih rendah. Dan, kemudian adalah mengolah limbah biologis. Ya. Dalam konteks oikodomos ini, limbah biologis jadi elemen penting juga dalam merancang perumahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ya, salah satunya menciptakan pengolahan limbah yang terintegrasi dengan perumahan. Jadi kalau bicara limbah biologis ini nggak akan jauh dari limbah organik manusia ya, limbah kamar mandi, dapur ya. Limbah-limbah ini bagaimana treatmentnya? Nggak cuma sekedar dibuang, dibuang, dibuang atau dibakar dan sebagainya, tapi bagaimana limbah ini bisa digunakan lagi? Maka ada misalkan biosafety tank atau uh, pengolahan limbah dengan berbasis vegetasi itu ada ya. Jadi sampah-sampah limbah biologis ya baik yang padat maupun yang cair itu bisa dimanfaatkan lagi. Misalkan sampah-sampah limbah dapur itu bisa digunakan untuk diolah jadi kompos. Kompos bisa digunakan untuk uh, tanaman ya, tanaman-tanaman produktif yang dimana tanaman-tanaman produktif itu mungkin bisa dijadikan sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar. Atau misalkan limbah cair, limbah septic tank misalkan. Saya pernah di salah satu di daerah Malang ya, ada yang namanya septic tank komunal ya. Itu masyarakat tepi sungai gitu ya, nggak mungkin kan namanya masyarakat bantaran sungai itu kan nggak mungkin kemudian rumah aja rapat-rapat terus kemudian membangun septic tank per unit rumah satu septic tank nggak mungkin karena keterbatasan lahan. Maka yang ada kemudian menciptakan atau menyediakan satu lahan khusus ya untuk septic tank komunal. Semua limbah dari kamar mandi di wilayah tersebut dialirkan ke septic tank komunal tersebut. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ternyata eh, namanya limbah biologis ini kan septic tank ini menghasilkan metan, ya, menghasilkan gas metan. Nah, gas metan ini kemudian dimanfaatkan lagi dari yang keluar dari septic tank itu dimanfaatkan lagi, dialirkan ke rumah-rumah yang ada sebagai bahan bakar pengganti gas LPG ya, jadi untuk memasak dan lain-lain. Yang jadi permasalahannya mungkin adalah terkait dari sisi syariah ya, apakah kemudian itu boleh gitu ya, gas dari hasil pembuangan kotoran manusia digunakan untuk memasak ya. Tapi dari sisi konsep itu sangat bagus dalam artian bisa mengurangi beban hidup dari masyarakat itu sendiri gitu. Hmm. Berikut adalah beberapa contoh hunian masyarakat berpenghasilan rendah dengan prinsip ekonomos. Yang pertama adalah apa ini rumah tanpa limbah atau architecture, di mana rumah tanpa limbah ini adanya di New Mexico ya, New Mexico Amerika Serikat. Konsepnya adalah rumah berkelanjutan yang dirancang untuk menghasilkan zero waste, limbah nol, nol limbah. Ya, di rumah ini diaplikasikan berbagai macam teknologi ya seperti sistem pengolahan air limbah, eh, pengumpulan air hujan atau rain harvesting, dan memanfaatkan material-material daur ulang untuk membuat rumah yang tidak hanya ramah lingkungan juga mandiri dari segi sumber daya.
Ya, penghuni Earthship Biotektur ini, rumah di sini ini bisa memproduksi makanan mereka sendiri dengan mengelola air dan memanfaatkan energi matahari. Ya. Kemudian contoh berikutnya adalah rumah hemat energi di Ethiopia, Solar Kios, ya, di mana rumah ini memprioritaskan efisiensi energi. eh, di dalam proyek Solar Kios ini, proyek ini menyediakan rumah-rumah pasokan energi listrik yang berkelanjutan melalui panel-panel surya, ya, panel surya tadi. Jadi itu di sana itu kayak ada kios energi, ya. Ah, kemudian itu bisa didistribusikan ke masyarakat setempat yang membutuhkan. Kemudian di Jerman ada komunitas eh, ramah lingkungan, ya, ada Vauban, Freiburg, Jerman, ya. Vauban ini kawasan perumahan yang didesain dengan prinsip sustainability yang kuat, ya. Dia mendesain bagaimana penggunaan sepeda dan transportasi umum itu bisa bersinergi satu sama lainnya. Rumah-rumah juga dirancang untuk hemat energi, kemudian memanfaatkan kondisi landscape, ya, dan material lokal yang ramah lingkungan. Nah, tapi ada beberapa tantangan, ya, dalam merancang hunian MBR dengan prinsip oikodomos ini. Yang pertama, masyarakat sendiri masih kurang paham tentang konsep sustainability, ya. Ya, itu wajar karena mungkin di negara kita khususnya, ya, di Indonesia ini masyarakat kita hanya memikirkan masalah ekonomi, ya. Bagaimana bisa makan hari ini, ya, bagaimana bisa bertahan hari ini, nggak mikir sampai ke 5-10 tahun ke depan seperti apa. Pokoknya bisa bisa hidup hari ini, bisa melewati hari ini dengan makanan di piring, dengan minuman di gelas itu sudah cukup, ya, karena prioritas masyarakat berpenghasilan rendah ini prioritasnya lebih ke ekonomi, ya. Isu-isu tentang lingkungan itu sangat terbatas menjadi isu nomor sekian yang menjadi prioritas mereka, ya. Makanya penting untuk melibatkan edukasi dan kampanye bagaimana masyarakat sadar akan desain perumahan yang berkelanjutan. Apa sih manfaatnya mereka paham punya rumah yang berkelanjutan untuk diri mereka sendiri, baik secara manfaat untuk ekonomi, manfaat untuk kesehatan, manfaat untuk kualitas hidup mereka sendiri. Tantangan yang berikutnya adalah anggaran, ya. Seperti saya katakan tadi, teknologi ramah lingkungan seperti panel surya tadi, ketika kita mau terapkan di konteks MBR itu terbentur pada masalah finansial, anggaran. Karena seperti umumnya teknologi-teknologi, ya, awalnya itu sebuah teknologi kalau mau diterapkan itu perlu investasi awal yang tinggi. Nah, makanya kemudian kita perlu bijaksana untuk memilih teknologi yang paling relevan, paling efisien dari segi biaya, dan ini nanti akan melibatkan banyak pihak, pemerintah, bisa melibatkan pemerintah, bisa melibatkan organisasi swasta, atau pembiayaan-pembiayaan swadaya berbasis masyarakat. Yang tantangan terakhir adalah praktisi desain yang mungkin terlatih dalam prinsip oikodomos tadi, ya. Mungkin nggak banyak, ya, arsitek-arsitek di Indonesia yang concern dengan masalah
atau dengan isu-isu di masyarakat berpenghasilan rendah ya. Mungkin kita bisa sebutkan Romo Mangun Wijaya ya, yang paling terkenal. Kemudian di era modern ini ada Pak Yusing ya. Nah, nah ini jadi PR buat kita semua, buat kalian semua sebagai calon arsitek untuk melibatkan prinsip-prinsip ini ya, prinsip-prinsip keberlanjutan, prinsip-prinsip otonomos dalam desain kalian nanti ya. Bagaimana mengintegrasikan teknologi berkelanjutan, bagaimana mengelola sumber daya, bagaimana mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Itu merupakan hal yang rumit yang mungkin tidak dipelajari di semasa kalian kuliah. Ya, makanya kemudian mungkin banyak praktisi yang tidak tertarik di isu-isu seperti itu. Nah, ini tantangannya. Ya, dan lagi pula di Indonesia mungkin juga belum ada. Kalau di luar negeri kalian bisa searching ya, banyak pelatihan-pelatihan Oikodomos ini ya, cuman saya belum ketemu yang pelatihan secara online ya. Nah, mungkin kalian bisa bisa tertarik ke situ. Nah, kesimpulannya adalah ketika kalian menerapkan prinsip Oikodomos ini bisa jadi solusi yang tepat ya, untuk masa depan yang berkelanjutan, menjadi kunci untuk mencapai hunian yang ramah lingkungan ya, karena pendekatan ini oikonomos ini menekankan pada aspek keberlanjutan dan keuntungan secara luas ya. Selain itu perlu kolaborasi dengan praktisi untuk merancang solusi sesuai ya, atau seperti saya katakan tadi, eh, kita sebagai calon arsitek itu bisa mendesain seideal mungkin, tapi ketika di lapangan pasti akan berbenturan dengan berbagai kepentingan, dengan kepentingan pemerintah, dengan kepentingan swasta, dengan kepentingan masyarakat. Nah, kemudian di situ harus kolaborasi, ya. Nah, selanjutnya ya untuk hari ini ada aktivitas mandiri ya, setelah sebelumnya kalian sudah bikin paper ya. Cari dan identifikasi setidaknya 2 contoh nyata proyek perumahan MBR yang menurut kalian menerapkan prinsip Oikodomos, khususnya di negara-negara berkembang ya, nggak cuma di Indonesia aja. Ya, kalau bisa memilih proyek-proyek yang sudah berhasil diterapkan. Dicatat informasinya, lokasinya di mana, konsep desainnya seperti apa, teknologi yang digunakan apa, dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat seperti apa. Untuk setiap proyek tersebut, lakukan analisis desain, evaluasi bagaimana prinsip-prinsip ergonomis tadi tercermin dalam desainnya. Kemudian buat kesimpulan. Kalau perlu juga rekomendasikan kalau misalkan dari hasil analisis kalian perlu ada yang diperbaiki atau yang perlu pendekatan-pendekatan lain yang bisa diterapkan dalam proyek-proyek serupa di masa depan. Ya, buat laporan singkat. Sertakan gambar atau ilustrasi jika perlu. Gunakan sumber, ya. Ini dilakukan secara kelompok, kecil ya, 2 orang. Silakan menggunakan kelompok yang sebelumnya sudah kalian sepakati atau mau dirubah, tergantung kalian, terserah ya. Ini 3 minggu ya waktunya dari sekarang, jadi kurang lebih nanti UTS ya, ini UTS dikumpulkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas, bisa berkomunikasi lagi dengan saya ya. Eh, Terima kasih sekali lagi sudah menyimak. Kalau sudah
Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Saya akhiri materi saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.